Alhamdulillah, Ah, alhamdulillah. kelupaan kemarin Syukran. Bung Marsal. Nggak apa-apa. Nah, Nah, betul. sebenarnya saya mau tanya Sahwi tadi, Ustaz, tapi katanya masih banyak lagi akan informasi selanjutnya. Ya, saya tanya yang pekan kemarin, Ustaz. Pekan kemarin kan Ustaz jelaskan ada zikir-zikir setelah sholat. Itu alhamdulillah ada zikir memang biasa saya rutinitaskan, tapi banyak daif seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit sampai habis itu lemah. Kemudian seperti Allahumma inni ala zikra wa syukrika husni Ibadatik. ibadatik. Nah, itu rupanya itu dibaca sebelum Sebelum. salam. Alhamdulillah itu udah jelas, Ustaz. Kemudian ada satu lagi yang di dalam bulu maram ini tidak ada. Itu biasa saya baca setelah sholat subuh. Juga ada juga zikir ini di zikir pagi. Yaitu Allahumma inni as'aluka iman Ilman nafi'an wa rizqan nafi'an. thayyiban wa amalan mutaqabbala itu, Ustaz. Ini status mana? Apakah Ya, dibaca setelah sholat subuh atau hanya di zikir pagi saja? Baik. ya. Kemudian Ustaz ada berikutnya Ustaz dan 2 pekan sebelumnya tentang salawat pada Nabi itu penjelasannya tentang Ahlul Bait. Ustaz bilang Ahlul Bait Rasulullah SAW ini ada 4, yaitu dari Aqil, kemudian dari Ja'far, kemudian dari Ali, dan terakhir dari Abbas. Nah, kalau 3 nama pertama ini masalah ini anak dari paman Nabi Abu Thalib. Nah, kemudian gimana statusnya Hamzah, Ustaz? Apa Hamzah ini nggak termasuk pada Ahlul Bait ini atau gimana? Kemarin nggak disebutkan masalah. Ya. Kemudian terakhir Ustaz yang tentang kebiasaan saya apabila setelah sholat itu bacaan Al-Fatihah itu, saya apabila baca surah itu saya baca basmalah lagi bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat surahnya. Kemudian apabila itu penggalan surah mungkin pertengahan atau beberapa ayat itu saya baca ta'awuz juga, Ustaz. Itu rojih gimana? Apakah tidak dibaca lagi atau boleh dibaca? Ya. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan atas Allah. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Mudah-mudahan saya ingat menjawab pertanyaannya, Nah, insya nanti kita Allah. tanya lagi Ustaz. Iya, iya, iya. Baik. Yang pertama, insya Allah tentang masalah doa zikir setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apakah ini zikir setelah sholat subuh atau zikir pagi atau gimana kedudukan derajat hadisnya? Hadis sholat subuh ini, zikir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ini, derajat hadisnya diperselisihkan. Karena hadis ini datang dari Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Maula Ummi Salamah. Maula Ummi Salamah ini tidak diketahui siapa orangnya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi subhanallah hadis ini memiliki syahid dari hadis Abu Darda. Tetapi hadis Abu Darda ini pun juga hadisnya lemah. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar menguatkan. Hadis Ummi Salamah dengan hadis Abu Darda dikuatkan sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan insya Allah tidak mengapa dibaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala setelah habis sholat subuh, ya. Dan ini dihasankan hadis ini oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Nataijul Afkar. Dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar di sana, dan insya Allah derajat hadisnya derajat hadis yang hasan. Adapun sebagian ulama tidak memasukkan karena mereka menganggap hadisnya itu lemah, dan ini pendapat, ya, karena ini masalah khilaf. Sehingga kalau ada orang yang tidak memasukkan berarti dia menganggap itu lemah, ya, tidak, karena tadi yang saya jelaskan Maula Ummi Salamah tidak diketahui siapa dia. Dan ada syahid hadis dari Abu Darda, tetapi juga syahid ini juga adalah syahid yang lemah. Sebagian ulama mengatakan tidak saling menguatkan, tidak bisa saling menguatkan, sehingga mereka melemahkan, sehingga tidak dibaca di waktu subuh. Tetapi sebagian ahlu ilmu menghasankan. Di antara yang menghasankan ini adalah Hafidz Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab beliau Nataiju Al-Afkar. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah tentang ini saya lupa tentang apa tadi? Masalah Abu kedua. Marsal, fadal. Tentang Ahlul Bait, Ustaz. Ahlul Bait. Hamzah. Taib, kenapa Hamzah tidak dinisbatkan kepada Ahlul Bait? Pertama, Hamzah adalah Ahlul Bait tetapi beliau tidak memiliki keturunan. Sehingga tidak ada keturunan beliau. Ya, makanya tidak dikatakan dari Ahlul Bait. Maksudnya ini adalah keturunan yang ada. Jadi keturunan Ahlul Bait yang ada ini merujuk kepada keturunan yang kita sebutkan. Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Ali bin Abi Thalib, Alu Haris. Maka itu merujuk kepada sana. Nah, sedangkan Hamzah tidak memiliki keturunan.
sehingga tidak bisa dirujuk. Sudah selesai. Ya, keluarga Hamzah. Semacam itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa? Tentang apa nih Ustaz? Bacaan basmalah. Iya, bacaan basmalah dan muawwidzah. Taib. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu tetap di awal surah. Di awal pertama kali sholat. Ketika Anda sholat, ya. Kemudian Anda baca doa iftitah, kemudian Anda membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, maka ta'awud itu satu kali saja di awal rakaat pertama saja. Setelah itu kita tidak lagi membaca ta'awud. Kenapa? Karena dalam sholat itu adalah satu bacaan. Dan membaca ta'awud itu pertama kali saja ketika kita membaca Al-Quran. Adapun rakaat kedua, itu sambungan dari rakaat pertama. Bukan dia bacaan baru lagi. Dia sambungan dari rakaat pertama. Beda kalau kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Maka setiap kita selesai, pada satu ayat-ayat berikutnya kita tidak baca ta'awud karena dia bersambung. Bersambung. Kalau kita tutup Qur'annya, kemudian mau membaca lagi, kan kita ta'awud lagi. Ya. Sama seperti sholat. Sholat di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga itu satu bacaan. Satu bacaan. Sehingga ta'awudnya cuma di awal saja, di rakaat pertama saja. Rakaat kedua tidak perlu kita ta'awud. A'udzubillahi. Rakaat ketiga tidak perlu. Rakaat keempat tidak perlu. Cukup satu rakaat pertama. Kemudian membaca bismillah. Ya, kita membaca bismillah pada selesai membaca Al-Fatihah, kemudian melanjutkan kepada surah berikutnya, boleh membaca bismillah. Ya, tidak, dan itu dianjurkan, ya, membaca bismillah. Ya, membaca bismillah pada rakaat, karena kita katakan bismillah itu adalah pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ya. Maka kita disunnahkan membaca bismillah. Ya. Adapun membaca a'udzubillah itu cukup di rakaat pertama saja. Wallahu taala alam.